Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbul alamin. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, maka barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, kelak akan mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Qasimar. Pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Semoga penuh dengan keberkahan, karena pertemuan kita setelah kita menunaikan ibadah kewajiban kita untuk sholat 5 waktu setiap hari, dan perkumpulan kita di tempat yang Allah sukai dan dalam rangka mempelajari agama Islam. Semoga salawat dan salam tercurah selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para istrinya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa mengikuti arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare Pak sehat, Bang? Ibu sehat, Ibu-ibu? Masya Allah. Sudah berapa hari bulan Ramadan pergi meninggalkan kita? 24 hari atau 25 hari? 24 hari kalau tidak salah. Sisa bulan Syawal tinggal 6 hari lagi. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sebagian kita yang merasa sedih dengan bulan Ramadan karena telah pergi. Mungkin di antara kita ada yang berbahagia karena bisa kembali berbuka puasa, macam-macam juga. Tapi yang pasti di bulan Ramadan yang telah berlalu, kita ini telah melakukan amal ibadah yang banyak sekali. Gila Pak? Dari mulai sholatnya, bukan sholat wajibnya saja, akan tetapi kita juga melaksanakan sholat qiyamul lail atau tarawih. Di siang harinya kita semua berpuasa. Di penghujung bulan Ramadan kita semua juga membayar zakat. Zakat apa?
zakat fitrah. Ada di antara kita yang mengeluarkan juga zakat mal atau zakat harta. Kalau saya bertanya Bapak Ibu sekalian, jujur saja ya, kira-kira ibadah kita di bulan Ramadan dan sekarang lebih kenceng mana? Lebih kenceng mana? Lebih kenceng di bulan Ramadan apa sekarang? Di bulan Ramadan ini juga saya mengalami, Pak. Ini hampir dialami. Subhanallah. Ketika bulan Ramadan tiba, semangat untuk beribadah itu kuat sekali. Ada lagi menghatamkan Al-Quran. Ada di antara kita yang sekali menghatamkan, ada 2 kali atau lebih daripada itu. Kira-kira Pak, kulo panjenenganipun Sudoyo pengen gak diterima pahalanya? Pengen gak diterima amalannya? Pengen. Kalau gak pengen berarti gak pengen masuk surga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat Nabi, ulama-ulama zaman dahulu, jika Ramadan selesai, setelah sholat Idul Fitri, mereka satu sama lain saling bertemu, saling berpelukan, saling berjabat tangan sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya kullu amin wa antum bikhair wa antum bikhair. Atau mungkin di Indonesia dengan tambahan minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Gak apa-apa, tapi yang pertama tadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Apa sih artinya taqabbalallahu minna wa minkum? Apa artinya, Pak? Semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian amal-amal soleh. Karena di bulan Ramadan kita semua betul-betul kencang ibadahnya. Kalau ibadah kita selama bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan puasa sunnah ini diterima oleh Allah, berarti kita insya Allah akan menjadi orang bertakwa. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan kita merasa kemudian berbangga diri dengan pahala-pahala kita yang mungkin terasa banyak, Pak. Ya betul, di bulan Ramadan puasa kita tidak terlewatkan, sholat alhamdulillah, ditambah lagi dengan sholat taraweh nggak pernah putus, zakatnya juga kita lakukan, sedekahnya juga mungkin kita lakukan, berbuat baik juga kita lakukan, kita menjaga anggota tubuh kita dari maksiat selama bulan Ramadan. Bagus sekali itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan kita pernah merasa pede, percaya diri, berbangga diri, wah amal ibadah saya mungkin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kita selalu berdoa kepada Allah Pak agar diterima dan agar diberikan pahala ganjaran yang besar. Pengen apa mboten Bapak Ibu sekalian? Pengen, Bu. Tapi Bu, jangan sampai pahala kita ini musnah. Jangan sampai pahala kita ini habis. Karena nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang pahalanya banyak tetapi habis. Kenapa, Pak? Kenapa? Oh, jawabannya apa? Apa penyebabnya? Ini harus kita ketahui, Pak. Orang ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut, Pak. Kita tahu kalau ada orang yang bangkrut, kasihan apa mboten? Kemarin kaya raya kemarin. Tetapi hari ini misalkan kebakaran terjadi di rumahnya, menghanguskan semua harta bendanya, tidak ada yang tersisa. Kira-kira kasihan apa mboten, Pak?
Kasihan apa mboten? Kita merasa iba, kita merasa kasihan. Dan kita pun akan membantunya sebisa mungkin. Tetapi kalau bangkrutnya bangkrut akhirat, siapa yang bisa membantu, Pak? Lebih baik kita bangkrut di dunia, dulu kaya, menjadi miskin, no problem, gak jadi masalah. Karena memang dunia ini sifatnya fana, tidak pernah abadi. Kenikmatan-kenikmatan dunia pasti akan hilang dan tidak dibawa mati. Gimana Bapak Ibu sekalian? Saya ingin bertanya kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ini yang saya nasihatkan di setiap kali saya ngisi kajian. Pertama kali yang saya bahas untuk masjid-masjid yang saya ngisi kajian di situ, saya pernah bahas masalah ini. Agar saya juga tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira ibadah kita atau ibadahnya para sahabat Nabi yang paling bagus? Yang paling bagus itu ibadahnya kita atau ibadahnya para sahabat Nabi? Para sahabat. Kenapa, Pak? Karena para sahabat Nabi ini keikhlasannya jauh di atas rata-rata manusia zaman sekarang. Gak akan mungkin bisa orang di zaman sekarang setelah para sahabat Nabi itu keimanannya seperti mereka. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, hei kalian, jangan sekali-kali menghina para sahabat-sahabatku. Ini nasihat dari baginda Muhammad SAW untuk umatnya yang datang setelah para sahabat Nabi. Jangan kalian sekali-kali menghina para sahabatku. Fa'inna ahaduhum idza anfaqa mudda ahadihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang dari sahabat Nabi menginfakkan segenggam gandum, maka tidak akan pernah bisa ditandingi dengan infak kalian sebesar emas gunung Uhud. Kalau kita bersedekah di hari ini dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah bisa menyaingi sedekahnya sahabat Nabi segenggam gandum atau emas lah. Kenapa? Karena kualitas keimanan mereka para sahabat Nabi lebih baik dan lebih bagus daripada kualitas keimanan kita. Kualitas ketakwaan para sahabat Nabi jauh di atas ketakwaan kita semuanya kalau dikumpulkan. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, Pak, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang, imannya selain Abu Bakar semuanya dikumpulkan ditimbang, imannya Abu Bakar lebih unggul. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Berarti ibadahnya para sahabat Nabi, amalan-amalan solehnya ibadah Nabi, ibadah para sahabat Nabi jauh lebih bagus daripada kita. Berarti pahalanya kira-kira lebih besar kita atau mereka? Lebih besar mereka dong. Kalau mereka sih ada yang diberi kabar akan masuk surga. Kalau kita 10 orang diberikan kabar sahabat, diberikan berita gembira oleh Nabi Muhammad SAW, mereka akan masuk surga. Sudah tahu. Kalau kita nggak ada yang tahu. Bagaimana sih kita akan masuk surga? Dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allahnya seperti apa? Kita banyak melakukan amal soleh dan membawa pahala yang besar. Tapi hati-hati, Pak. Nabi mengancam para sahabat Nabi. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Nabi SAW mengatakan,
Wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak sih siapa orang yang bangkrut itu? Ini pertanyaannya. Maka qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Para sahabat Nabi jawab bareng-bareng, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu, orang yang bangkrut di antara kita ini adalah orang yang nggak punya uang dan nggak punya harta benda. Itu orang bangkrut. Jawabannya benar apa bukan? Benar sekali. Kalau ukuran dunia, ya Pak. Tapi Rasulullah itu nggak pernah mengutamakan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, faqala, Rasulullah ingin membenarkan jawaban mereka, innal muflisa min ummati. Hai sahabat-sahabatku, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu bukan orang yang nggak punya uang dan bukan orang yang nggak punya uang dan harta benda, akan tetapi adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala siam, pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Nah, 3 perkara ini kemarin bulan Ramadan kita lakukan semua apa tidak? Kita lakukan semua. Berarti pas kan dengan hadis ini? Kenapa sih tiga ini disebutkan? Karena 3 ini termasuk rukun apa, Pak? Rukun apa? Rukun Islam apa rukun mantenan? Rukun Islam. Rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, 3-nya disebutkan. Haji sih nomor terakhir. 3 ini loh, Pak. Ini amalan-amalan ini jika dikerjakan dengan benar, maka pahalanya besar sekali, Pak. Ini syaratnya masuk surga. Ini Rasulullah memberikan nasihat ini di hadapan para sahabat-sahabat Nabi yang kualitas ketakwaan dan keimanan mereka itu sangat bagus sekali. Kata Rasulullah SAW, wayati, akan tetapi orang ini tadi pahala puasanya ada, pahala sholatnya ada, pahala zakatnya ada, besar pahalanya, tapi dia membawa dosa-dosa. Apa dosanya? Waqad syatama hadza, orang ini telah mencela fulan, mencela dia, menuduh dia, wa akala mala hadza, dan memakan hartanya yang ini, kemudian melukai yang ini dan memukul yang ini. Benar, Pak. Pahalanya banyak, pahala sholat ada, pahala puasa ada, pahala zakat ada. Tetapi dia juga bertemu dengan Allah dengan membawa banyak dosa-dosa kezaliman. Memukul si ini, mencela si ini, kemudian menuduh si ini, menyakiti si ini, dan melukai si ini. Dihitung oleh Allah, Pak. Dicatat semua, amal baik kita dihitung dan amal buruk juga dihitung. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, fayu'to hadza min hasanatihi, yang dicela tadi diberikan kebaikan-kebaikannya. Pahala sholatnya diambil dan diberikan kepada orang yang dicela, yang dipukul, yang dicaci, yang dilukai, yang dipukul, yang dituduh. Habis pahala sholatnya. Bangkrut apa boten, Pak? Bangkrut. Melas apa boten? Melas. Kasihan sekali. Pahala puasanya ada. Yang ini diberikan pahala puasanya, diberikan. Pahala puasa juga ikut habis. 16. Pahala zakatnya diberikan kepada orang yang telah dipukul, yang telah dilukai, yang telah diambil hartanya. Habis semua pahala puasanya.
habis Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, fa in faniyat hasanatuhu, jika kebaikan-kebaikannya itu habis. Kenapa habis? Dikuras oleh orang-orang itu Pak, diberikan kepada orang-orang yang telah dizalimi. Sementara masih ada orang-orang lain yang menagih. Tuntutan saya belum selesai. Mungkin di dunia si lemah, orang yang terzalimi gak bisa meminta karena orang yang menzalimi itu kuat, bodyguardnya banyak. Tapi di akhirat tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah SWT. Pahala puasanya habis, sholatnya, pahala sholat habis, pahala zakatnya habis. Nabi mengatakan, jika pahala-pahalanya sudah habis, kebaikan-kebaikannya habis, sementara tuntutan-tuntutan belum selesai, maka dosa-dosa mereka diambil semua dan diberikan kepada dia. Orang yang mana? Yang zalim. Yang mana? Yang tadinya banyak pahalanya, mungkin antara surga dan dirinya dekat, tinggal masuk surga saja, tinggal masuk surga, pahalanya sudah banyak, tetapi Allah belum selesai persidangannya. Allah Maha Adil Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Pak, Bu, sayangilah diri kita. Kalau kita sudah nyelengi pahala-pahala yang besar dari sholat kita, taraweh kita, zakat kita, puasa kita, hati-hati Pak, jangan sampai kita mendolimi orang. Kalau kita mendolimi orang lain, seperti mendolimi hartanya dengan mengambil haknya, mengambil tanahnya, mengambil warisannya, seperti kita menggolimi harga dirinya dengan menuduhnya, dengan mencaci dan memakinya, menggolimi tubuhnya dengan memukulnya, dengan melukainya, maka ingat nanti akan ada persidangan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian, jangan sampai kita berurusan dengan orang lain. Karena Bapak Ibu sekalian, kezaliman itu terbagi menjadi 3. Menjadi berapa Bapak Ibu sekalian? 3. Kezaliman manusia terhadap Sang Pencipta, yaitu menyekutukan Allah, maka ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Kezaliman yang kedua, kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu dosa-dosa antara dia dan Allah saja. Misalkan pernah mabuk, dosanya antara dia dan Allah. Pernah bermain judi, antara dia dan Allah. Atau dosa-dosa yang lain, Allah akan mengampuninya Pak, jika dia bertobat dan banyak beristighfar kepada Allah. Yang terakhir yang agak rawan, yaitu apa? Az-zulmu bainan nas, kezaliman sesama manusia. Allah tidak akan menyelesaikan, Allah tidak akan membiarkannya selesai di dunia saja. Kalau di dunia belum selesai, kalau di dunia belum tuntas perkaranya, maka perkara ini akan diangkat ke persidangan akhirat nanti. Bisa dibagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, sebetulnya ada salah satu acara yang sebetulnya baik. Salahnya dilakukan setiap setahun sekali. Acara nopo itu? Halal bihalal. Mestinya halal bihalal ini kapan sih? Di saat kita salah, di saat kita pernah menggolimi orang lain, kita harus meminta kehalalannya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu sayang dengan umatnya, agar jangan sampai umatnya ini
menjadi orang yang bangkrut di akhirat, pahalanya habis, diambil oleh orang-orang yang dizoliminya, maka Nabi memberikan cara, solusi, metode agar dia pahalanya tetap utuh. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam hadis lain. Nabi SAW bersabda, Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Nabi bersabda, siapa yang pernah mendolimi saudara muslimnya, saudara muslim jenengan kali kulo Pak, ini saudara muslim. Kalau jenengan mendolimi saya dosa besar, apalagi kalau itu adalah saudara nasab jenengan, kakak jenengan, paman jenengan, kakek jenengan, ini dosanya lebih parah Pak. Misalkan contoh, jenengan mengambil harta saya 50.000, dosa besar. Apalagi hal ini dilakukan kepada saudara yang lebih dekat, maka akan lebih besar dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa pernah mendolimi saudara muslimnya, saudaranya, mendolimi harga dirinya, mendolimi kehormatannya, mendolimi hartanya, atau apapun jenisnya, maka kata Rasulullah, hendaklah minta maaf sekarang. Minta kehalalannya. Mas, wahai saudaraku, ngapunten, kulo dulu pernah memukul jenengan, saya minta maaf sekarang Mas. Tolong halalkan kesalahan saya, tolong maafkan saya. Gak ada ruginya sama sekali Pak orang yang meminta maaf di dunia ini. Anda akan menjadi seseorang yang hebat dan mulia di saat Anda tahu kesalahan Anda dan Anda berani untuk meminta maaf. Siapapun dia, istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita, mertua kita, atau siapapun. Dan ingatlah, orang yang minta maaf tidak akan pernah hina. Dan orang yang memaafkan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang pernah mendolimi saudaranya, mendolimi kehormatannya, mendolimi harga dirinya, mendolimi hartanya, mendolimi apapun darinya, maka segera sekarang juga jangan ditunda-tunda, minta maaf darinya. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum yang namanya emas, perak, harta itu tidak bermanfaat lagi. Kapan Pak? Sekarang emas masih berfungsi, sekarang perak masih berfungsi, sekarang harta masih berfungsi. Kapan hal itu tidak akan berfungsi lagi? Hari kiamat, di saat nyawa kita sudah tiada. Harta tidak akan pernah berfungsi lagi kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati. Kalau orang yang telah mendoliminya tadi punya amal-amal saleh, maka amal salehnya akan diambil sesuai dengan kezolimannya Pak. Jadi kalau amal solehnya ini nilainya 100 kilo misalkan, sementara kezalimannya juga 100 kilo, habis. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Akan tetapi kalau orang yang zalim itu tadi gak punya amal soleh, pahalanya sedikit, maka keburukan orang yang dizalimi itu akan diberikan kepadanya dan dibebankan kepadanya. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, faturihat alaihi thumma turiha finnar. Nanti
kalau amal-amal solehnya, pahala-pahalanya sudah amblas, habis semua, diberikan kepada orang-orang yang telah dicaci, dilukai, dinodai, dituduh semuanya, maka akhirnya ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Emang kamu betul Bapak Ibu sekalian? Emang hati-hati Pak Bu. Oleh karena itu jangan sampai kita tersangkut, terikat dengan hak-haknya orang lain. Jangan sampai kita terikat dengan kezaliman terhadap orang lain. Terlebih lagi kezaliman kepada saudara-saudara kita, kali kerabat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Bang, saya ingin mengatakan di nasihat saya yang terakhir ini, karena makanannya sudah tersaji, karena kepikiran kita nanti pikirannya makan terus nih Bang. Kerupuknya sudah, Masya Allah warnanya kuning merona ini. Tehnya Masya Allah. Nasihat saya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tapi ibadah tetap harus bersama dengan kita. Sholat harus kita jalani. Kalau bisa qiyamul lail, kita tarawihnya kita ganti dengan sholat tahajud. Kalau nggak bisa 11 rakaat, cukup dengan 2-3 rakaat, atau paling tidak 1 rakaat boleh. Sedekah kalau di bulan Ramadan bisa banyak. Kalau di bulan Ramadan paling tidak misalkan bisa 2.000. Apa yang bisa kita lakukan? Gak harus besar Pak. Yang penting ibadah terus berjalan. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu selalu, beribadahlah kamu kepada Allah selalu. Sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput kita. Pengen apa boten Bapak Ibu sekalian, kita mati kita sedang beribadah. Pengen apa boten? Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah selalu, beribadahlah kepada Allah selalu, taatilah Allah selalu sampai ajal menjemput. Pak, Bu. Nah, yang namanya ibadah ini, amal soleh ini, amal baik ini tidak harus banyak. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Amalan yang dilakukan dengan kontinu. Nabi bersabda, inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Nabi bersabda, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus, meskipun sedikit Pak. Infak sehari kalau datang masjid sehari 500. Kalau berangkat subuh misalkan 500 perak masuk ke celengan masjid, rutin. Bukan 500 perak yang kecil, tetapi yang kontinu ini yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merutinkan kajian, kita bisa merutinkan belajar, kita bisa merutinkan sedekah, kita bisa merutinkan puasa misalkan. Kita bisa merutinkan sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat saja. Kalau bisa 11 rakaat, maka itu persis seperti Rasulullah. Kalau nggak bisa 2 rakaat plus 1, atau nggak bisa sama sekali 1 rakaat sholat witir, itu boleh. Paham apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini bisa menjadi awal terbaik bagi kita, sehingga kita tidak terlalu betul-betul meninggalkan bulan Ramadan dan ibadah kita juga ikut hilang. Akan tetapi ibadah kita tetap berjalan meskipun kita merasa berat karena aktivitas kita kembali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita semua. Allahumma taqabbal minna shalawatina wa zakatina wa zakatana wa siyamana wa ta'atana wa birrana ya Allah, ya Tuhan kami,
terimalah dari kami salat kami, puasa kami, zakat kami, sedekah kami, infak kami, amal-amal saleh kami yang lain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka berdua, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, laki-laki yang muslim, wanita-wanita yang muslimah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa kami. Allahumma adkhilnal jannata wa'idna minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan lindungilah kami, jauhkanlah kami dari api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.